Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Ajunion dari kelas 11 KDP 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi penerimaan anggaran dan kas kecil mapel otomatisasi tata kelola keuangan. Materi pertama yang saya jelaskan adalah penerimaan anggaran. Dimulai dari pengertian. Penerimaan anggaran adalah komponen-komponen penerimaan dana, kas, atau uang atau pendapatan yang akan digunakan dalam waktu dekat atau jarak pendek untuk proyek atau usaha kegiatan yang telah direncanakan, waktu dan besaran taksiran anggarannya. Fungsinya dari penerimaan anggaran ada dua, yaitu penyimpanan dan penjualan. Fungsi penyimpanan ini ada berbagai macam, yaitu pertama, penjualan, kas, arsip, akuntansi, dan pemeriksa intern. Sedangkan fungsi penjualan yaitu ada kas, akuntansi, gudang, pertimbangan, dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis penerimaan anggaran di negara dan daerah yaitu pajak, retribusi, dana pertimbangan, dan pendapatan asli daerah. Kalau jenis penerimaan anggaran di perusahaan yaitu model yang disetorkan pemilih, piutang perusahaan, dan hasil penjualan. Jadi, saya akan menjelaskan juga berbagai macam-macam bukti-bukti transaksi anggaran. Pertama, cek. Cek adalah salah satu jenis transaksi yang berupa perintah pembayaran dari pemilik rekening bank kepada bank untuk membayar sejumlah uang telah dicek. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua, kwitansi adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti transaksi keuangan dalam bentuk penerimaan atau pembayaran uang tunai. Gambarnya seperti ini. Yang ketiga, faktur adalah dokumen yang berisi daftar atau jasa yang dijual serta informasi terkait transaksi jual beli. Ini contoh gambarnya. Yang keempat, nota debit adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk penjual sebagai pernyataan pengurangan utang atau main debit. Gambarnya seperti ini. Terakhir, nota debit kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual atau pemasok kepada pembeli sebagai bukti adanya pengembalian dana atau pengurangan piutang. Contoh gambarnya seperti ini. Itulah penjelasan materi penerimaan anggaran tersebut. Materi kedua yang saya jelaskan yaitu kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil. Ciri-ciri kas kecil ada 4, yaitu pertama, jumlahnya dibatasi. Kedua, kas kecil merupakan kas yang bersifat rutin. Ketiga, kas kecil disimpan di tempat khusus seperti amplop dan box. Dan yang keempat, kas kecil dipegang oleh petugas keuangan di tingkat pemula. Peralatan yang digunakan untuk pengelolaan dana kas kecil itu terbagi 9. Pertama, alat tulis. Kedua, buku kas. Ketiga, komputer. Keempat, stapler. Kelima, printer. Keenam, kalkulator. 7, kuain. 8, perforator. 9, oksner. Nah, informasi yang kita dapatkan dari materi kas kecil ini melalui bukti transaksi. Pertama, siapa yang melakukan transaksi. Kedua, rekening apa saja yang berpengaruh terhadap transaksi. Yang ketiga, penetapan pencatatan rekening ke pencatatan berikutnya.
Jadi begitulah penjelasan materi yang saya jelaskan untuk dua materi mapel OTK keuangan ini. Jika ada kekurangan untuk menjelaskannya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.